Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Arita Pertama Mangkopurnama dari kelas SAT. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terkait praktikum ketiga SAP, di mana pada praktikum SAP yang ketiga ini masih menggunakan studi kasus yang sama, yaitu GBI, yang kini diskenariokan sedang menjalankan proses manufacturing untuk Turing Bike Product Group dengan teknik peramalan atau forecasting melalui implementasi modul Production Planning and Execution atau PP pada sistem SAP. Nah, modul ini dibagi menjadi 16 langkah. Untuk langkah pertama, Change Material Master Record. Langkah ini ditunjukkan untuk melakukan perubahan terkait informasi data master material dari 3 varian Deluxe Turing Bike yang diawali dari DSTR 3185. Perubahan dilakukan dengan mengubah strategi grup menjadi 30 pada view MRP3 agar SAP dapat melakukan perencanaan produksi perakitan sepeda. Selanjutnya pada view forecasting dilakukan pengisian kontrol data untuk proses perakitan. Nah, langkah-langkah tersebut juga diterapkan pada DSTR 2185 dan DSTR 1185. Langkah kedua, change routing. Nah, pada langkah ini kita mulai untuk mengatur urutan operasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi Turing Bike. Nah, pada langkahnya kita bisa melihat daftar operasi yang telah disediakan dan daftar material komponen yang akan dialokasikan ke setiap operasinya. Nah, di sini kita mengalokasikan setiap komponen DSTR 3185 ke operasi yang sesuai, dan nanti di akhir kita mendapatkan routing with group number. Langkah ketiga, display product group. Nah, di sini kita mulai mencoba untuk menampilkan product group Deluxe Turing Bike yang terdiri dari DXTR 1185, 2185, dan 3185. Nah, product group ini ditunjukkan untuk high level planning, forecasting, dan sales operation plan. Product group ini memungkinkan GBI untuk melakukan peramalan dan membuat rencana dengan lebih efisien tanpa perlu memperhitungkan setiap produk GBI secara individu. Per grup Deluxe Turing Bike terdiri dari DXTR 1185, 2185, 3185 dengan masing-masing nilai proporsi sebesar 40%, 30%, dan 30%. Langkah keempat, create sales and operation plans. Setelah membuat product group, dilanjutkan dengan membuat dokumen SOP. Pada studi kasus GBI, SOP dibuat dengan mengumpulkan data histori penjualan dari periode April 2014 hingga Maret 2018 untuk merencanakan tingkat penjualan dan produksi di masa mendatang. Dengan menggunakan hasil forecasting, sales plan memberikan informasi riwayat penjualan GBI dalam periode tertentu, sementara production plan menggunakan target daily supply sebagai acuan untuk menjaga tingkat persediaan yang optimal. Hasil akhirnya, kita mendapatkan version number A00 yang menunjukkan dokumen itu aktif. Langkah kelima, transfer SOP to demand management. Melalui langkah ini, SOP akan dikonversi menjadi demand management, di mana data perencanaan tingkat tinggi akan dibagi menjadi tingkat yang lebih terperinci. Dalam kasus GBI, perencanaan untuk produk grup Deluxe Turing Bike dalam SOP akan dipecah menjadi produk individu dalam peer. Dengan memasukkan informasi terkait produk grup yang telah ditetapkan dalam SOP sebelumnya, sistem SAP akan memecah angka hasil perencanaan produk berdasarkan proporsi yang ada dalam produk grup menjadi Plan Independent Requirements atau PIR. Selanjutnya PIR akan dibuat untuk produk DSTR 1185, 2285, dan 3385. Langkah keenam, Review Demand Management. Nah, langkah ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap setiap produk dalam produk grup Deluxe Turing Bike apakah sudah memiliki dokumen PIR melalui apps Display PIRs. Dengan memasukkan kode grup produk, tabel rangkuman PIR akan ditampilkan dan memberikan informasi terkait daftar dokumen yang terkait jika ada PIR yang sudah dibuat. Langkah ketujuh, run MPRS with MRP. Pada langkah ini kita mulai menjalankan Master Production Scheduling atau MPS yang menghasilkan serangkaian plan order untuk memenuhi permintaan dari SOP dan demand management. Langkah ini juga melibatkan Material Requirements Planning yang memproses MPS untuk memeriksa dan memasuk Independent Requirements, yaitu daftar komponen dalam Bill of Material untuk membuat produk Deluxe Turing Bike. Dalam proses ini kita hanya perlu memasukkan data material seperti DXTR 185 sebagai
suatu produk yang akan menjalankan MPS dengan MRP dan MRP control parameter. Setelah dijalankan, akan muncul statistik data MPS dan MRP yang telah dieksekusi. Langkah ke-8, review stock or requirement list. Setelah menjalankan MPS dan MRP, langkah selanjutnya adalah menampilkan dan meninjau stock or requirement list pada apps monitor stock or requirement list. Ini merupakan daftar produk yang telah berubah secara dinamis setiap kali ada transaksi yang terkait dengan produk tersebut, khususnya untuk produk deluxe touring bike DSTR 3185 dan permintaan yang terkait. Dari langkah ini, laporan stock or requirement list untuk DSTR 3185 menunjukkan bahwa kuantitas yang tersedia tidak ada saat diakses pertama kali. Laporan ini juga dapat ditinjau dalam periode harian, mingguan, maupun bulanan, serta memberikan detail lebih lanjut tentang pesanan yang direncanakan untuk DSTR 3185. Langkah ke-9, convert plan order into production order. Nah, di langkah ini kita mengkonversi plan order yang sudah dihasilkan dari MPS MRP menjadi production order untuk memulai proses produksi untuk Deluxe Touring Bike warna merah yang dilakukan pada apps monitor stock or requirement list. Awalan dari langkah ini masih seperti pada langkah sebelumnya, di mana detail plan order kita pada detail plan order kita bisa memulai proses konversinya. Langkah ke-10, receive goods in inventory. Pada langkah ini, order number yang telah dibuat sebelumnya dilanjutkan dengan memulai proses penerimaan barang. Proses ini melibatkan pengadaan bahan baku dari vendor oleh departemen pembelian untuk mengisi inventaris bahan baku sehingga produksi dapat dimulai. Nah, di sini diketahui bahwasanya inventaris untuk semua komponen DSTR 3185 masih kosong dan dianggap ada 500 buah bahan tersedia untuk setiap komponen. Dalam prosesnya kita akan menyiapkan post good movement dengan tipe good receipt menggunakan move tab 561. Selanjutnya kita akan memasukkan data material lengkap yang membentuk DSTR 3185 dan pada akhirnya akan memperoleh nomor dokumen material. Langkah ke-11, issue good in inventory. Pada langkah ini, bahan baku yang telah diterima akan diteruskan ke departemen produksi untuk dapat memulai proses produksi berdasarkan production order. Untuk memulai proses produksi, perlu dilakukan posting good issue terhadap semua bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan Deluxe Touring Bike. Langkah pertama, menyiapkan posting good movement dengan tipe good issue menggunakan movement type 261. Selanjutnya akan muncul daftar komponen penyusun DSTR 3185 beserta jumlah yang dibutuhkan dan hanya perlu memasukkan data lokasi penyimpanan dari setiap komponen. Dengan melakukan posting good issue ini akan diperoleh nomor dokumen material sebagai hasilnya. Langkah ke-12, review production order status. Nah, di sini kita mengakses apps display production order untuk melihat status produksi produk DSTR 3185. Dengan memasukkan nomor production ordernya, lalu halaman production order ini akan menampilkan informasi terkait production order tersebut termasuk statusnya. Dan tampilan ini terlihat bahwa sudah dilakukan posting good movement, yaitu good issue pada langkah sebelumnya. Selain itu, kita juga dapat meninjau alokasi biaya untuk production order ini dan melihat nomor dokumen akuntansi yang sesuai untuk setiap elemen biayanya. Langkah ke-13, confirm production completion. Setelah menyelesaikan proses produksi Deluxe Touring Bike, production order ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa prosedur dan aktivitas produksi telah diselesaikan dengan benar, serta mengkonfirmasi jumlah produk yang dihasilkan. Untuk memulainya, kita menggunakan aplikasi Production Order Confirmation dengan memasukkan nomor production order. Selanjutnya, kita menginput jumlah produk yang sebenarnya dihasilkan dari proses produksi dan memilih tipe konfirmasi sebagai final confirmation karena seluruh jumlah barang yang diminta telah diproduksi. Di sini juga diminta untuk masukkan tanggal dan jumlah waktu mulai dan selesainya produksi. Langkah ke-14, retrieve goods from production order. Nah, setelah produksi DSTR 3185 selesai, langkah selanjutnya meneruskan hasil produksi ke bagian gudang. Pertama, kita menyiapkan push good movement dengan tipe good receipt menggunakan movement type 100. Selanjutnya kita memeriksa apakah jumlah produk yang diterima sesuai dengan jumlah produk dalam production order dan di saat konfirmasi. Selanjutnya kita memasukkan lokasi penyimpanan DSTR 3185. Jika sudah pas, kita centang OK dan dengan demikian good receipt telah berhasil dibuat dan kita akan mendapatkan nomor dokumen material. Langkah ke-15, review cost and sign to production order. Setelah production order selesai dan barang disimpan di gudang, kita perlu memeriksa aktual cost yang terjadi selama proses pengerjaan
production order tersebut melalui aplikasi display production order. Dengan memasukkan nomor production order akan ditampilkan informasi lengkap terkait production order tersebut, termasuk peninjauan cost assignment. Dalam peninjauan ini terlihat bahwa actual cost lebih tinggi daripada target cost. Langkah terakhir, settle cost of production order. Pada langkah ini kita akan menyelesaikan cost untuk production order sebelumnya. Cost yang dihasilkan dari production order masih disimpan dalam data production order itu sendiri. Jadi sekarang kita perlu memasukkan cost tersebut ke dalam akun yang sesuai. Dengan memasukkan nomor production order dan beberapa data tambahan, kita dapat melakukan actual settlement. Dalam hal ini kita akan menggunakan test run untuk mensimulasikan apakah actual settlement ini akan menghasilkan kesalahan atau tidak. Saya berhasil melakukan test run tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya kita dapat melihat detail order tersebut dan terlihat adanya perbedaan antara actual cost dan target cost. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait detail dari laporan tersebut, kita dapat mengakses laporan actual plan variant. Mungkin itu terkait penjelasan dari ke-16 langkah pada praktikum modul ketiga modul PP di SAP yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf, dan terakhir saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.